Selamat datang di modul 5 pos 1 mesin konvensional turning. Mesin konvensional turning ini memiliki dua aksis, yang pertama X dan yang kedua Z. Mesin konvensional turning ini biasanya digunakan untuk memproses benda-benda tabung dan silinder. Sebelum kita melakukan proses pada mesin ini, di sini saya akan menjelaskan SOP untuk menyalakan mesin konvensional turning. Yang pertama, kita harus memastikan tombol emergency sudah tertekan. Selanjutnya kita bisa langsung ke tombol saklar. Selanjutnya yaitu kita mengarahkan tuas ke arah atas untuk mengalirkan listrik ke mesin konvensional turning. Selanjutnya kita bisa kembali ke mesin. Berikutnya kita bisa langsung ke arah. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mengecek spindle speed pada saat ini. Nah, di sini ada berbagai tuas. Yang pertama ada tuas XY dan di sini ada indikatornya, ada XY dan LH. Terus kemudian di sini ada tuas untuk men-setting spindle speed lagi, yaitu tuas LNH. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada di posisi indikator 90, 270, 635 dan 2000. Dan ini tuh ada di tuas Y dan N. Jadi untuk pada saat ini kita di posisi netral. Jadi misalkan kita mau ke posisi 635, kita bisa setting ke A. Nah, jadi untuk posisi saat ini kita memakai spindle speed dengan kecepatan 635. Lalu langkah selanjutnya yaitu untuk merilis emergency stop. Di sini saya akan mengizinkan praktikan untuk mengubah kecepatan spindle speed. Yang pertama untuk mengubah kecepatan spindle speed yaitu untuk memastikan emergency sudah tertekan. Lalu di sini saya meminta praktikan untuk mengubah kecepatan spindle speed ke angka 185. Nah, pertama bisa diubah untuk tuas LNH-nya ke arah L. Oke. Selanjutnya yaitu mengubah tuas X dan Y ke arah X. Lalu untuk tuas yang tengahnya bisa diarahkan ke arah 185. Nah, jadi untuk posisi seperti ini kita bisa mengetahui bahwa kecepatan spindle speed yaitu 185 rpm. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada mesin konvensional turning. Yang pertama di sini ada yang namanya chuck. Chuck ini berfungsi untuk menjepit workpiece yang ingin kita proses pada mesin konvensional turning ini. Lalu yang kedua itu ada yang namanya headstock. Di dalam headstock ini terdapat belt, spule dan roda gigi. Headstock ini difungsikan untuk kayak tempat-tempat untuk menaruh roda gigi untuk mengganti kayak kecepatan spindle speed dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini itu ada yang namanya eretan. Eretan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama eretan pemanjang, yang kedua eretan melintang, dan yang ketiga eretan atas. Nah, untuk eretan pemanjang ini dia bergerak ke arah sumbu Z. Selanjutnya ada yang namanya eretan melintang. Eretan melintang ini bergerak searah dengan sumbu X. Lalu yang terakhir yaitu eretan atas. Jadi eretan atas ini sama seperti eretan pemanjang, dia bergerak ke arah sumbu Z. Selanjutnya di sini ada yang namanya tailstock atau kepala lepas. Tailstock merupakan senter kedua pada mesin konvensional turning setelah chuck dan spindle. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya bed mesin. Bed mesin ini adalah penyangga dan lintasan untuk eretan dan tailstock. Ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya lampu mesin. Lampu mesin ini digunakan untuk membantu operator pada saat kondisi cahaya di bengkel itu kurang cahaya, jadi membantu pada saat melakukan proses pada mesin konvensional turning.
Lalu selanjutnya ada yang namanya selang coolant. Selang coolant ini berfungsi untuk mengalirkan air coolant yang dari bawah menuju ke workpiece yang lagi diproses. Jadi pada saat proses makanan pada workpiece itu menghasilkan suhu yang panas. Jadi fungsi coolant ini salah satunya untuk menstabilkan suhu pada workpiece. Oke, selanjutnya ada bagian yang namanya rem. Nah, rem mesin ini difungsikan untuk menghentikan aliran listrik pada saat kita sedang melakukan proses pada mesin konvensional ini. Jadi saat kita sudah menyelesaikan proses pada workpiece, tinggal kita tekan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tuas-tuas pada daerah eretan. Nah, yang pertama di sini ada tuas untuk menyalakan mesin konvensional turning. Kalau dia diarahkan ke arah atas, mesin konvensional turning ini menggerakkan cak searah dengan counterclockwise. Jika diketengahkan seperti ini, maka kondisi pada mesin konvensional turning ini netral dan tidak bergerak. Lalu untuk kondisi jika diarahkan ke bawah, dia akan menggerakkan cak ini bergerak searah dengan clockwise. Lalu selanjutnya ada yang namanya tuas gerakan otomatis. Nah, gerakan otomatis ini bisa menggerakkan eretan melintang dan eretan memanjang. Lalu di sini ada yang namanya tuas untuk menggerakkan otomatis untuk membuat thread. Lalu di sini tuas yang terakhir yaitu tuas untuk mengarahkan gerakan otomatis. Jadi jika kita arahkan ke bawah seperti ini, maka gerakan otomatis pada mesin konvensional turning ini bergerak searah dengan eretan memanjang atau tumbuh Z. Jika kondisinya seperti ini, diarahkan searah dengan operator, gerakan otomatis pada mesin konvensional turning ini bergerak searah dengan tumbuh X atau eretan melintang. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan gerakan otomatis pada mesin konvensional turning. Yang pertama kita untuk melepas yang berbunyi stop. Yang kedua kita menyalakan turning. Lalu kita mengarahkan tuas gerakan otomatis ke arah bawah. Nah, lalu gerakan melintang dan bergerak otomatis sesuai yang kita sudah setting. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel parameter pada mesin konvensional turning ini. Di sini ada yang pertama lead screw atau gerakan untuk membuat thread pada satuan inci. Contohnya seperti RPAD10. Ini tuh kalau kita men-setting tuas RPAD10, jadi jarak antar pitch-nya itu 56 inci. Lalu yang kedua itu ada tabel gerakan thread untuk satuan milimeter. Contohnya seperti CPSF1, ini jarak antar gang pitch-nya pada thread itu 0,5 mm. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya gerakan otomatis. Gerakan otomatis ini bisa kita bilang V-thread pada mesin konvensional turning. Di tabel gerakan otomatis ini ada syarat khususnya. Jadi sebelum kita masuk ke parameternya seperti MF1, MF2 dan lain, ini kita harus men-setting tuas ke C dan T terlebih dahulu. Jadi jika kita ingin menggunakan gerakan otomatis ini, kita harus men-setting tuas C dan T terlebih dahulu, lalu masukkan seperti misalkan MF1. Nah, itu akan men-setting gerakan otomatis sebesar 0,05. Nah, setelah saya sudah menjelaskan tabel parameter pada mesin konvensional turning ini, selanjutnya kita masuk ke tuas-tuas untuk mengubah tabel parameter yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ini ada tuas CBA, terus yang kedua ini ada tuas FED, dan yang ketiga ini ada tuas UTSR, dan yang terakhir ini ada tuas 1-10. Jadi untuk tuas-tuas ini kita bisa mengatur sesuai apa yang kita inginkan pada tabel parameter yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini ada yang namanya tool post. Tool post ini difungsikan untuk menempatkan tool dan holder pada mesin konvensional turning ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan alat bantu pada mesin konvensional turning. Yang pertama ini ada untuk mengganti tool
itu kunci tool post, dan yang kedua ini kunci cak untuk melonggarkan dan mengencangkan cak. Yang pertama di sini kunci tool post, cara pemakaiannya itu ke kiri untuk melonggarkan, ke kanan untuk mengencangkan. Lalu sama cara pekerjaannya seperti kunci tool post, jadi dimasukkan ke lubang yang ada pada cak, lalu diputar ke kanan untuk mengencangkan, diputar ke kiri untuk mengundurkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian setup pada mesin konvensional turning. Pertama kita ambil dulu workpiece yang ingin kita proses, lalu kita bisa masukkan ke cak. Jadi tangan kiri memegang kunci cak, tangan kanan memegang workpiece. Lalu bisa diputar ke arah kanan untuk mengencangkan. Nah, untuk mengencangkan ini juga jangan pada satu titik. Jadi di sini ada 3 lubang, jadi tiga-tiganya tuh harus dikencangkan. Sekarang kita masuk ke proses roughing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita memulai proses pada mesin konvensional turning. Yang pertama yaitu tombol emergency harus sudah dipastikan terlepas. Yang kedua, kita harus memastikan kecepatan spindle speed. Di sini saya menggunakan kecepatan spindle speed yaitu 635 rpm. Lalu yang ketiga, menyalakan tuas on off, arahkan ke arah atas untuk menggerakkan searah dengan motor clockwise. Lalu selanjutnya dekatkan cutting tool ke workpiece. Nah, kenakan sedikit, lalu reset sumbu X pada monitor. Lalu ini saya akan memakan 200. Oke, baik, sekian dari modul 5 pos 1 mesin konvensional turning. Nah, berikutnya kita lanjut ke pos 2.